Saat pandemi COVID-19, bukan berarti harus bermalas-malasan, tapi harus tetap produktif karena hidup harus terus berjalan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas. Walaupun kecil, tapi harus dapat bermakna untuk kelanjutan kehidupan. Salah satu contohnya, bisa tetap berusaha membuka toko kelontong di tengah perumahan yang menyediakan sejumlah kebutuhan warga, seperti menyediakan telur burung puyuh. Bu, telur puyuh berapa, Bu? 30. 30? Ya. Ini sepiring atau berapa? Sepiring baik. Oh, Ya udah, Bu, aku ambil 2 piring, Bu ya. Pemirsa, adanya pandemi COVID-19 menghambat berbagai aktivitas masyarakat, terutama aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kebebasan finansial di tengah COVID-19, seperti budidaya burung puyuh yang dilakukan oleh Adi Firmansyah yang tetap bertahan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bu, ambil 2, Bu. Ya. Telur puyuh saat ini telah banyak dikonsumsi masyarakat, karena salah satunya mengandung protein tinggi yang dibutuhkan tubuh. Tingginya peluang usaha beternak puyuh ini dimanfaatkan seorang warga, Adi Firmansyah, yang berada di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Meski awalnya Adi tidak pernah berpikir untuk beternak burung puyuh, karena sejak masa sekolah, ia hobi di bidang otomotif dan sempat menekuni profesi sebagai pembalap motor sewaktu masih berada di bangku pendidikan SMA dan bercita-cita ingin menjadi jaksa penuntut umum. Setelah selesai menjalani pendidikan tinggi ke bidang studi bimbingan konseling FKIP di Universitas Jambi, ia sempat membuka usaha toko kelontong dan menjadi sales di bidang otomotif. Namun itu tidak membuat Adi Firmansyah puas menekuninya. Melihat peluang usaha beternak burung puyuh cukup menjanjikan, Adi pun beralih menekuni ternak burung puyuh yang dibantu oleh istrinya. Mulai dari tempat tinggalnya, ia manfaatkan kamar yang kosong untuk membuat pembibitan telur burung puyuh. Dalam melakukan pembibitan telur burung puyuh, harus telaten. Selain harus berada di tempat yang bersih, memperhatikan suhu udara dan kelembapan, juga per 3 jam, bibit telur puyuh harus dibolak-balik agar embrio tidak lengket. Bibit telur menetas setelah perawatan selama 15 hari. Kemudian dipindahkan ke kandang pembesaran. Beternak burung puyuh ini Adi lakukan sejak akhir tahun 2016, berawal dari 24 ekor burung puyuh.
Setelah melewati proses yang panjang, Adi Firmansyah mulai merasakan hasil dari beternak burung puyuh ini. Saat ini, ternak burung puyuh yang Adi miliki, omsetnya per bulan telah mencapai 50 juta rupiah. Dalam budidaya burung puyuh, Adi tidak hanya mengandalkan dari penjualan telur burung puyuh, tapi juga menjual bibit, burung puyuh pedaging, dan pakan. Menurut Adi, beternak burung puyuh tidak jauh berbeda dengan beternak unggas pada umumnya. Syaratnya, lokasi budidaya harus jauh dari keramaian, tapi harus strategis dan bisa dijangkau oleh moda transportasi, bebas banjir, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan bukan daerah endemik penyakit. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kandang. Untuk kandang burung puyuh petelur, suhu udaranya berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius. Kelembapan berkisar 30 hingga 80%. Termasuk penyinaran saat siang hari berkisar 25 hingga 40 watt. Sedangkan malam hari 40 hingga 60 watt. Dan perlu memperhatikan arah sinar matahari agar kandang cukup cahaya matahari saat pagi hari. Selain itu, menjaga kebersihan juga sangat diperlukan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, ditambah tekun dan disiplin dalam menjalaninya, akan membuahkan hasil seperti yang dinikmati Adi sekarang. Selain itu, untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal dari persyaratan yang dibutuhkan tadi, Adi memutuskan membuat kandang budidaya burung puyuh petelur di luar kota Jambi, yakni di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi, di dalam sebuah rumah yang ditata menjadi kandang burung puyuh. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak membuat Adi berpangku tangan. Walaupun dampak ekonomi cukup dirasakan Adi, terutama dalam penjualan burung puyuh pedaging, karena banyak rumah makan yang tutup, sehingga penjualan burung puyuh pedaging terhenti. Menyikapi kondisi pandemi COVID-19, Adi justru lebih menekuni budidaya burung puyuh petelur. Saat ini, di kandang milik Adi yang berukuran 1 kali 70 meter, terdapat sekitar 2.000 ekor puyuh petelur. Menurut Adi, agar berhasil dalam budidaya burung puyuh, harus memperhatikan tujuan utama. Apakah akan dijadikan burung puyuh pedaging atau sebagai petelur? Untuk membudidayakan burung puyuh petelur yang baik, harus memperhatikan bibit. Bila ingin menghasilkan telur konsumsi, sebaiknya pilih bibit puyuh jenis ketam betina yang sehat dan bebas penyakit.
Kemudian juga harus memperhatikan tata letak tempat pakan dan minum. Untuk tempat makan dan minum yang baik, harus berada di luar kandang atau menempel di samping kandang yang terbuat dari pipa PVC, bambu, atau kayu. Permisi Bang Adi. Ya, Wah, lagi selamat- sibuk kayaknya Bang Iya, ya? selamat siang. Lagi ngasih pakan? Iya, nih, lagi benar-benar ini nih, tutup pakan. Oke, bisa ngobrol sebentar Bang? Boleh, boleh. Nah, Bang Adi, ini dari tahun berapa Bang budidaya burung puyuh ini Bang? Awal mulanya saya beternak puyuh ini di tahun 2016 akhir, di bulan 11. Kurang lebih hampir 4 tahun ya, memasuki tahun keempat lah Bang ya? Alhamdulillah ya. Latar belakang pendidikannya apa Bang? Kalau saya dulu pernah kuliah di bimbingan konseling. Oh, dari BK? Ya, FKIP, Fakultas FKIP. Kalau dulu pernah kerja apa Bang selain budidaya ini Bang? Pernah di otomotif, kita salah satu sales kan. Tadi dari bimbingan konseling dan juga dari sales ini Bang ya, sales kendaraan bermotor ya. Tapi kok sekarang tertarik, motivasinya tuh apa? Kok bisa budidaya burung puyuh ini Bang? Jadi gini, berdasarkan analisa yang itu, pasar ini sangat baik dari telur, pedaging, puyuh ini sangat besar prospeknya gitu. Jadi sudah bisa membaca pasarnya ya? Benar. Dan juga sudah bisa membaca bagaimana strategi dalam budidaya ini ya. Kalau dulu di awal sekali, ini berapa burung Bang yang dicoba untuk dibudidayakan? Kita berawal dari 24 ekor. Dari 24 ekor, 24 ekor, berjalannya waktu sekarang kurang lebih 4 tahun kita sudah beternak, itu sudah mempunyai indukan sekitar di angka 1.400. 1.400, berarti itu yang usia produktif ya? Ya, benar. Yang menghasilkan telur tadi ya? Oke, dulu waktu pada saat mencoba 24 ekor burung puyuh untuk budidaya ini, ada keraguan dan juga ada kesulitan nggak selama pengurusannya? Pastilah. Apa Di dalam perjalanan merintis usaha puyuh ini pasti adalah kerikil sedikit kan yang menghambat. Cuman tekad saya bulat, saya ingin mengembangkan puyuh walaupun bagaimanapun masalahnya kita carikan solusinya. Oke. Alhamdulillah sekarang kalau untuk penyakit itu kita sudah dapat lah istilahnya tuh, kalau misalnya ada kena ini langsung kita kasih obat Ada ini. vitaminnya gitu. ya? Ya, kita kasih langsung cepat gitu. Nah, Itu inovasi sendiri? Kalau untuk vitamin dan lain sudah beli sebagainya? beli jadi. Oh, beli jadi Beli ya? jadi, ya. Oke. Dan sekarang yang ada di kandang ini, kira-kira ini ada berapa ekor Bang? Burung puyuhnya Bang yang usia produktif nih, yang setiap hari menghasilkan telur ya? Kalau sekarang ini di angka 1.400-an. 1.400? Iya, Ini semua ada 1.400? Iya, Wah, kemarin- lumayan banyak ya, dari 24 jadi 1.400 gini Bang ya? Alhamdulillah ya. Jadi ini Bang, untuk proses produksinya, itu dalam satu hari bisa menghasilkan berapa butir telur Bang? Kalau satu hari di kandang kami itu bisa menghasilkan kisaran di angka 1.200 butir. 1.200? Dari populasi 1.400. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Itu kira-kira kalau dikarpetin berapa Bang? Kalau satu karpet itu kan isinya 100 ya? Nah itu biasanya kalau sehari itu berapa karpet tuh yang bisa dijual tuh? 12 karpet. 12 karpet? siap. Oke. Siap jual. Susah nggak sih Bang untuk perawatan dari burung puyuh ini Bang? Kalau untuk perawatan saya nilai tidak susah lah. Lagian juga dia imun tubuh ketahanannya lebih kuat daripada ayam. Apa saja tuh Bang bentuk perawatan yang memang harus diterapkan kepada burung puyuh ini Bang? Kalau untuk beternak puyuh ini harga matinya sanitasi kebersihan. Jadi 2 hari sekali itu wajib pokoknya dibersihkan kandang. Dibersihkan terus ya? Dalam 2 bulan sekali atau 1 minggu sekali ya kita semprot lah dengan disinfektan gitu. Kalau untuk pemberian vitamin tadi dalam jangka waktu berapa lama? Cukup kalau rutin itu. Kalau untuk vitamin rutin seminggu sekali. Pasenya selama 1,5 tahun, 18 bulan. Ya. Oke. Kalau untuk pakannya gimana Bang? Kalau pakan kita pakai pakan yang jadi pabrikan. Kan ada sebagian peternak dia ngoplos kan, tapi kalau saya hitung hasil produksi pakan jadi pabrikan sama oplos itu sangat beda gitu. Kalau di oplos itu tidak penuh, 85% tidak penuh produksinya. Alhamdulillah kalau pabrikan itu 85% ke atas angka produksinya. Nah Bang, ini untuk burung puyuh yang ada di sini, ini usianya sekitar berapa tahun atau berapa bulan nih Bang? Ini masih muda-muda semua nih Mas. Ini kalau yang usia produktif itu usia berapa?
tiga bulan ke atas. 3 bulan ke atas. 3 bulan ke Itu yang atas. sudah bisa menghasilkan telur ya? Kalau menghasilkan telurnya, mulai belajar bertelurnya di umur 42 hari. Oh, 42 Ya, hari. cuman masa yang produktifnya di 90 hari ke atas. Itu dalam satu hari Bang biasanya berapa telur tuh yang bisa dihasilkan untuk satu ekor burungnya? Kalau per ekornya itu dianya sekali. Oh, satu ekor satu kali. Oke, Ya. berarti ini produksinya berkesinambungan dong. Setiap hari bisa produksi terus ya berarti burung puyuhnya ya. Oke. Dan untuk perawatan dan juga di budidaya ini Abang melibatkan siapa saja Bang untuk tenaga kerjanya Bang? Kalau aktivitas di kandang kita itu dibantu oleh keluarga, sama keluarga, terutama istri. Oh, istri ya. Kakak Oh, yang ipar. bagian packing istri Iya, gitu ya. Istri, kakak ipar. Sudah itu ada lagi mahasiswa kan. Kebetulan kan di atas ini ada kos-kosan mahasiswa itu. Nah, jadi kita minta bantu mereka. Oke, oke. Ya Bang, jadi tidak hanya keluarga yang kerja di sini Bang ya, tapi juga ada mahasiswa yang direkrut Ya, untuk mengurus buyung puyuh ini Bang ya. Dibantu adik mahasiswa. Berapa Bang gajinya Bang? Lepas untuk jajan lah, kalau untuk harian itu sekitar 50.000 lah. 50.000. Tapi kalau untuk pengantaran bibit bisa kita kasih di angka 120.000. Oh, lebih tinggi kalau Iya, pengantaran bibit waktu ya. pengantaran bibit. Kalau gitu rekrut saya dong Bang jadi pengantar bibit. boleh. Ya. Oke, Bang, kalau untuk pemasarannya ini kemana aja Bang? Kalau pemasaran kita ngirim ke Tungkal Ulu. Tungkal Ulu. Kalau telur konsumsi ya, Tungkal Ulu itu di... Ini ngirimnya ke warung, ke restoran, ke pasar atau gimana? Oh, kalau kita kebetulan kalau untuk pasar itu di dalam kota Jambi. Oh, untuk Tapi lingkungan kalau, pasar di kota ya. Kalau untuk kabupaten lain itu Tengkulak lah yang ngambil telurnya kan. Nah, Bang, tadi kan Abang juga sempat menyebutkan bahwa tidak hanya produksi telur aja, tetapi juga ada produksi-produksi lain yang untuk membesarkan dan juga meluaskan dari jenis usaha ini. Nah, itu kalau untuk usaha lainnya, Bang, di samping produksi telur, apalagi tuh, Bang? Tadi kan juga sudah sempat menyebutkan ada bibit anakan ya. Terus ada apa lagi? Jadi di samping telur konsumsi, ada juga telur fertil. Telur fertil? Ya, telur Ini untuk fertil apa? itu maksudnya telur yang untuk ditetasin, yang bakalan jadi untuk bibit gitu. Nah, itu beda dengan harga telur konsumsi. Kalau telur konsumsi tembus di angka 30.000 per biji, kalau telur fertil itu bisa mencapai 650 perak. 650. Berarti satu piringan 65.000. Oke. Lebih mahal lagi. Nah, sudah itu puyuh pedaging. Kalau puyuh pedaging ini ada dua segmen. Yang pertama itu puyuh apkir, yang kedua jantan muda. Jantan muda itu siap panen di angka umur 45 hari. Kalau apkir kan umur setahun setengah ke atas. Yang sudah ada produksi lagi, jadi kita bikin pedaging gitu. Berarti dagingnya juga bisa dimakan dong, Bang? Iya, benar-benar. Bergizi lagi. Nah, selain daging, Bang, ini untuk kotorannya katanya juga bisa dimanfaatkan ya? Ya, bisa untuk di pertanian kan, pupuk sawit. Jadi kotorannya pun dijual juga ya? Kalau kotoran sebenarnya sih kalau saya tidak tega juga Mas jual gitu. Nah, dikasih aja ke orang jadi kita gitu ya? kasih ke petani terdekat lah gitu. Nah, Bang, Mas. sekarang kan pandemi COVID-19, ada nggak sih perbedaan selama pemasaran dari telur puyuhnya pada saat pandemi dan juga sebelum pandemi? Kalau di musim pandemi ini sedikit banyaknya pasti berpengaruh lah di bidang usaha kan. Cuman alhamdulillahnya telur konsumsi sedikit turun grafiknya. Tapi kalau pedaging memang terkena imbasnya karena kan rekan kita seperti rumah makan yang kita supply pedagingnya itu kan semua tutup. Oh gitu. Ini harapan kedepannya seperti apa Bang untuk usaha budidaya telur puyuh ini? Ya harapan saya tolonglah diperhatikan kami ini peternak puyuh kepada pihak terkait kan khususnya kan tolong perhatikan karena ini peluangnya sangat besar gitu. Ini salah satu roda yang bisa mengurangi angka kemiskinan. Saya yakin gitu. Baik. Bang Adi, itu masih belum panen Bang ya? Yang telur di sana Bang ya? Ya. Saya coba lihat dulu Bang ya untuk telur yang belum panen Bang ya? Ya, silakan.
Burung puyuh petelur berproduksi saat berumur 42 hari dan masa berproduksi 18 bulan. Dengan waktu yang singkat, tapi harus bisa mengoptimalkan produksi. Tentu harus diberikan pakan yang berkualitas, sehingga telur yang diproduksi juga banyak dan berkualitas. Saat panen telur burung puyuh, bagi Adi begitu nikmat. Karena kesungguhan dan jerih payah Adi merawat burung, menghasilkan produksi yang cukup banyak. Dalam satu hari, di pagi hari, Adi bisa panen telur burung puyuh lebih dari 10.000 butir telur, ditambah panen di sore hari. Dibantu oleh istri dan anaknya, telur puyuh yang dipanen disusun dengan rapi. Satu karpet telur berisi 100 butir telur. Untuk satu karpet dijual dengan harga Rp28.000 jika pembelian dalam jumlah yang banyak. Namun jika membeli eceran, satu karpet telur dijual Rp35.000. Pembeli pun bisa langsung datang ke kandang atau diantar langsung oleh Adi ke pasar. Dalam 15 hari, pendapatan bersih yang Adi peroleh mencapai Rp5 juta. Itu belum termasuk hasil penjualan bibit dan pakan. Tidak heran, omset Adi dalam beternak burung puyuh pun terus meningkat karena permintaan pasar masih cukup tinggi. Pemirsa, dalam budidaya burung puyuh ini akan ada proses panen yang mendatangkan banyak omset. Karena tidak hanya telurnya saja yang mendatangkan pundi-pundi rupiah, namun kotorannya pun kerap dicari orang sebagai pupuk tanaman. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Adi Firmansyah ini dapat menginspirasi banyak orang, terutama di tengah pandemi COVID-19, agar mampu bertahan dan juga berinovasi dalam menciptakan peluang usaha. Bagi kaum muda, apa yang dilakukan Adi Firmansyah bisa menjadi inspirasi. Melihat peluang yang ada di sekitar kita, asa akan selalu ada jika diiringi dengan keinginan dan komitmen yang kuat. Jangan menyerah, meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tetap menjaga kebersihan diri dan tempat usaha. Hati bahagia, imunitas diri meningkat, rezeki pun melimpah. Teruslah menggali asa di tengah pandemi COVID-19.